Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nada Eka Putri, peserta Latsar CPNS 2022, Kota Pariaman, Angkatan 2, Golongan 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang Smart ASN dan Manajemen ASN. Yang pertama yaitu Smart ASN. Era teknologi informasi saat ini memberikan kemudahan dalam melakukan segala hal. Banyak manfaat yang diperoleh dari kemajuan teknologi informasi. Salah satunya perkembangan pesat bidang komunikasi. Dahulu, manusia berkomunikasi dengan cara bertemu. Namun, kini dengan adanya teknologi, tersedia media baru dalam berkomunikasi, yaitu melalui jejaring sosial. Jejaring sosial ini membuat manusia terhubung satu sama lain tanpa harus bertatap muka. Dengan media baru ini, informasi juga dapat disebarluaskan dengan cepat. Berbagai tantangan di ruang digital harus diimbangi dengan literasi digital yang mumpuni. Diharapkan ASN mampu mengikuti dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi secara cepat, sehingga terwujudlah kinerja yang bukan hanya cakap di dunia nyata, namun juga cakap di dunia digital. Berdasarkan arahan Presiden pada poin pembangunan SDM dan persiapan kebutuhan SDM talenta digital, literasi digital berperan penting untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia agar keterampilannya tidak sebatas mengoperasikan gawai. Guna mendukung percepatan transformasi digital, ada 5 langkah yang harus dijalankan. Yang pertama, yaitu perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. Yang kedua, persiapkan roadmap transportasi digital di sektor-sektor strategis, baik sektor pemerintah, pelayanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan, perdagangan, sektor industri, sektor penyiaran. 3. Percepatan integrasi pusat data nasional sebagaimana sudah dibicarakan. Yang keempat, persiapkan kebutuhan SDM talenta digital. Yang kelima, persiapan terkait dengan regulasi, skema-skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital dilakukan secepat-cepatnya. Menurut UNESCO, literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan yang layak, dan kewirausahaan. Ini mencakup kompetensi yang secara beragam disebut sebagai literasi komputer, literasi TIK, literasi informasi, dan literasi media. Kurikulum literasi digital Indonesia tadi ada 4. Yang pertama saya akan menjelaskan digital etnik atau etika bermedia digital. Digital etnik atau etika bermedia digital sebagai panduan berperilaku terbaik di ruang digital, membawa individu untuk bisa menjadi bagian masyarakat digital. Yang kedua, digital culture atau budaya bermedia digital. Sebagai warga negara dalam batas-batas formal yang berkaitan dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya dalam ruang negara. Yang ketiga, digital safety, aman bermedia digital. Sebagai panduan bagi individu agar dapat menjaga keselamatan dirinya karena sudah menyentuh instrumen-instrumen hukum positif. Yang terakhir adalah digital skills, cakap bermedia digital, merupakan dasar dari kompetensi literasi digital. Selanjutnya adalah materi tentang manajemen ASN. Ada 3 poin penting yang akan dijelaskan di manajemen ASN ini. Yang pertama yaitu kedudukan, peran, hak dan kewajiban dan kode etik ASN. 2. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. 3. Mekanisme pengelolaan ASN. Kedudukan, peran, hak dan kewajiban dan kode etik ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas 2. Yang pertama yaitu pegawai negeri sipil atau PNS, yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K.
Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Fungsi pegawai ASN ada 3. Yang pertama yaitu pelaksana kebijakan publik, yang kedua adalah pelayan publik, yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak. Setelah mendapatkan haknya, maka ASN juga berkewajiban sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam Undang-Undang ASN menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan juga keadilan. Beberapa langkah nyata dapat dilakukan untuk menerapkan sistem ini, baik dari sisi perencanaan kebutuhan yang berupa transparansi dan jangkauan penginformasian kepada masyarakat maupun jaminan objektivitasnya dalam pelaksanaan seleksi, sehingga instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Mekanisme pengelolaan ASN. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan media pada kementerian, kesekretariatan, lembaga negara, lembaga non-struktural, dan instansi daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pegawai ASN berhimpun dalam wadah Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia. Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia memiliki tujuan menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN. 2. Mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN, diperlukan sistem informasi ASN. Sistem informasi ASN diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar instansi pemerintah. Sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif. Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif. Nah, sekian materi tentang Smart ASN dan manajemen ASN yang saya pahami. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.